Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Adi di Jakarta ya. Adi di Jakarta yang menjalani operasi konvensional dengan radiofrekuensi atau RF karena basirnya derajat 4, yang kemudian dalam 6 minggu ini mengalami penyempitan di mana kelingkingnya sulit untuk dimasukkan ya. Ini bagaimana penjelasan dan penanganannya ya. Saya jelaskan begini. Semua operasi konvensional baik terbuka atau tertutup dengan alat apapun termasuk radiofrekuensi akan memberikan persentase komplikasi berupa penyempitan. Ya, tidak hanya radiofrekuensi ya tentunya ya. Mau pakai laser, potong, mau pakai electrocoagulation, electrocautery, ligasur ya, atau mau pakai peso bedah, gunting bedah, harmonic scalpel, yang namanya operasi konvensional ya. Itu alat potongnya yang saya tadi sebutkan. Alat potongnya itu banyak jenisnya ya. Tetapi itu masuk kategori operasi konvensional, baik terbuka atau tertutup ya. Komplikasinya apa? Salah satunya adalah stenosis atau penyempitan. Ya, Adi di Jakarta mengalami penyempitan sesudah 6 minggu. Tetapi sebetulnya penyempitan itu dimulai sesudah 3 minggu operasinya. Oleh sebab itu harus diwaspadai ketika 3 minggu sudah operasi, jari tangan kita masukkan. Apakah ada penyempitan? Kalau ada penyempitan, maka dilakukan upaya businasi mandiri dengan jari kita atau dengan alat-alat businator ya. Jelas ya. Kalau ini 6 minggu sudah cukup terlambat ya untuk melakukan businasi, karena kelingking sudah nggak bisa dimasukkan. Kalau kelingking sudah nggak dimasukkan, ini sudah saya anggap ekstrem penyempitannya ya, dimana harus dilakukan flap anuplasti, satu operasi yang ringan saja yang menggeser kulit dari tepi anus ke dalam anus untuk membuat diameter anusnya tetap terbuka ya. Dan dalam operasi ini otot kelet dalamnya tidak boleh dipotong. Jadi hanya melebarkan, kemudian melakukan flap anuplasti tanpa memotong dari otot kelet dalam. Jelas ya, supaya hasilnya bagus. Tetapi kalau hanya melebarkan saja, hanya dilebarkan saja, 100% pasti menyempit lagi. Maka kalau nyempitnya ekstrim harus dilakukan flap anuplasti. Jadi jelas ya Adi ya. Semua operasi konvensional dengan alat potong apa saja termasuk radiofrekuensi atau RF itu memberikan persentase komplikasi berupa stenosis atau penyempitan. Kalau tidak ekstrem, lakukan upaya businasi, hampir semuanya akan membaik. Tetapi kalau sudah ekstrem, kelingking kita nggak bisa masuk, ya kira-kira harus dilakukan flap anuplasti, operasi yang ringan saja supaya segera terjadi recovery atau perbaikan. Kira-kira itu Adi di Jakarta, semoga bisa menjawab. Dan saya mengingatkan teman-teman kalau yang mengalami operasi konvensional, ingat minggu ketiga sudah mulai harus dilihat diameter anusnya dengan cara memasukkan jari kita pelan-pelan dengan pelumas atau kemudian dimasukkan. Apakah menyempit ya, secara klinis yaitu BAB susah, ukuran BAB-nya kecil, yang biasanya sehari sekali bisa beberapa kali karena harus banyak ngeden. Lakukan businasi mandiri supaya menghindari tindakan operasi selanjutnya yang disebut flap anuplasti, yang macamnya bermacam-macam ya. Flap anuplasti tergantung keadaannya ya. Tetapi kalau tidak di flap anuplasti, hanya dilebarkan saja, saya jamin pasti nyempit lagi ya. Kira-kira itu Adi di Jakarta. Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Dan yang mau diskusi, konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran. 1-2 hari sebelumnya saya upload setiap hari Rabu jam 10 pagi.